奥さんはきっと喜ぶ。ごめんなさい。ラレちゃんってケンちゃんといたケンちゃんも一緒に。Halo teman-teman, apa kabar? Semoga keadaan kalian selalu baik dan mengalami hari yang menyenangkan. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur film Jepang berjudul Impossibility Depends, mengisahkan tentang seorang pembunuh misterius bernama Usobuki Tadaki yang memiliki kemampuan membunuh tanpa menyentuh. Baiklah, tidak usah bertele-tele, langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan seorang detektif bernama Tada Tomoko. Dia dan rekannya bernama Momoshi Asao sedang dalam tugas menangkap seorang terduga pembunuhan bernama Ueno. Lalu film beralih di tempat lain. Terlihat seorang bos pinjaman ilegal bernama Kijima. Dia didatangi oleh seorang pria berjas hitam bernama Usobuki Tadaki yang secara tiba-tiba menyiramnya dengan segelas air. Di sini terlihat bola mata kiri Usobuki berubah menjadi merah. Dengan kemampuan yang dia miliki, Usobuki mampu mempengaruhi alam bawah sadar Kijima. Lalu dia disugesti seperti disengat tawon. Di kantor polisi, Tada mendapat informasi bahwa Ueno ternyata adalah bawahan Kijima. Ueno membunuh rekannya untuk menutupi kerugian perusahaan mereka. Anehnya, Kijima juga tewas di hari yang sama. Namun penyidik kepolisian kesulitan mengidentifikasi penyebab pasti kematiannya. Karena dari bukti rekaman CCTV, Kijima hanya disiram dengan segelas air oleh seseorang yang tidak dikenal. Detektif Tada yang menangani kasus pembunuhan misterius ini teringat akan sebuah pembunuhan 3 bulan yang lalu, di mana seorang perempuan tiba-tiba tewas setelah mengeluh perutnya sakit seperti ditusuk. Akan tetapi tidak ada luka sama sekali. Dan di TKP terlihat sosok pria misterius berjas hitam yang sama, yang tak lain adalah Usobuki. Usobuki adalah seorang pembunuh yang memiliki skill membunuh di alam bawah sadar. Cara memakai jasa Usobuki juga terbilang unik, yaitu melalui kotak surat telepon misterius. Dari penyelidikan yang dilakukan, kebanyakan korban pembunuhan Usobuki tewas karena sirkulasi darahnya terhenti dan tidak dibunuh secara fisik. Hal itulah yang membuat polisi kesulitan menangkap Usobuki, karena tidak ada bukti yang menyatakan kalau dia yang melakukan pembunuhan. Selain itu, polisi juga kesulitan melacak identitas dan alamat Usobuki. Scene film berpindah di tempat lain. Terlihat sepasang suami istri bernama Ken dan Misako. Seorang pria parubaya bernama Torimori terlihat sedang mengawasi Ken dan istrinya, di mana Torimori adalah tetangga mereka. Keesokan paginya saat ingin pergi kerja, Ken memergoki Pak Torimori sedang mencari sesuatu di tong sampah di depan rumahnya. Torimori mengatakan kalau dia sedang mencari benda berbahaya. Lalu dia memperingatkan Ken agar menjaga istrinya dengan baik. Ken terlihat tidak nyaman dengan sikap Pak Torimori yang aneh. Dan saat pulang kerja, Ken mendapati istrinya sedang menangis. Sang istri mengatakan kalau Pak Torimori datang ke rumah dan melecehkannya. Tidak terima dengan hal itu, Ken langsung mendatangi Pak Torimori sambil marah-marah dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Akan tetapi Pak Torimori menanggapinya dengan santai dan berkata kalau nanti dia akan mengatakan sebuah rahasia tentang istri Ken kepada polisi. Walaupun Ken sakit hati, namun dia membatalkan niatnya melapor Pak Torimori ke polisi, karena istri Ken takut berurusan dengan pihak kepolisian. Namun Ken tidak tinggal diam. Dia mencari cara untuk membunuh Pak Torimori tanpa meninggalkan jejak. Dari sebuah web gelap, Ken menemukan cara menghubungi Usobuki lewat kotak surat telepon. Keesokan harinya, Usobuki langsung menemui Ken untuk memastikan niatnya membunuh Pak Torimori. Usobuki tidak minta bayaran dalam bentuk uang, tetapi hanya perasaan kuat ingin membunuh dari Ken. Ken mengatakan kalau tekadnya sudah bulat. Tanpa membuang waktu, dia langsung menemui Pak Torimori yang sedang bersantai di taman. Kemudian dia mensugesti Pak Torimori seperti tewas karena racun dari rokok dan minumannya.
Sebelum mati, Pak Torimori sempat mengatakan bahwa dia tidak pernah menyentuh istri Ken. Tapi sebaliknya istri Ken lah yang melakukan sebuah perbuatan terlarang. Setelah itu Usobuki memberikan sebuah amplop kepada Ken. Amplop yang berisi benda terlarang yang dimaksud Pak Torimori. Ken sangat terkejut mengetahui isi dari amplop tersebut. Lalu dia bergegas pulang ke rumah dan mendapati istrinya sedang bermantap-mantap dengan pria lain sambil berpesta narkoba. Mengetahui kalau perbuatan terkutuknya sudah terbongkar, istri Ken pun menangis minta maaf dan mengungkapkan penyesalannya karena telah dengan tega memfitnah Pak Torimori. Karena gelap mata, Ken langsung membunuh pria itu dengan botol minuman. Tak lama setelah itu, istri Ken pun menikamnya dan Ken pun balik menikam sang istri. Pada akhirnya pasangan ini pun tewas bersama. Malam harinya Tada dan timnya menyelidiki TKP itu dan melihat Usobuki juga ada di sana. Saat polisi mendatanginya, Usobuki dengan santai berkata kalau dia siap dimintai keterangan. Lalu dia diinterogasi oleh Tada dan rekannya yang bernama Yami. Di sini Usobuki memasuki alam bawah sadar Yami hingga membuat Yami menyaksikan kilas balik saat dulu dia menginterogasi seorang siswa. Siswa itu bersikeras mengatakan kalau dia tidak pernah melakukan pelecehan seperti yang dituduhkan kepadanya. Tak lama Yami merasakan seekor serangga menjalari pergelangan tangannya. Hal itu membuat Yami sangat panik dan ketakutan. Lantas dia melepaskan Usobuki dan menyuruhnya segera pergi. Momose penasaran kenapa Yami menjadi panik saat Usobuki berkata kalau dia tidak melakukannya. Tada lalu menjelaskan kepada Momose kalau beberapa waktu lalu Yami pernah menginterogasi seorang siswa yang dituduh melakukan pelecehan di dalam kereta. Di ruang interogasi, Yami terus-menerus memojokkan siswa itu walaupun dia sudah bersikeras membantah tuduhan tersebut. Akan tetapi di dalam sel siswa itu melakukan bunuh diri sebagai protes kalau dia tidak bersalah. Kejadian itu menjadi penyesalan terdalam bagi Yami. Dan siswa itu adalah anak Pak Katsumura yang merupakan seorang polisi. Yang membuat Tada heran bagaimana Usobuki mengetahui masa lalu Yami. Di rumahnya Yami mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata orang itu adalah Usobuki yang sebenarnya berada di sana. Namun dia mensugesti Yami, seakan-akan mereka berdua berkomunikasi lewat handphone. Di sini Usobuki terus-menerus membuat Yami mengingat masa lalunya, hingga membuatnya tenggelam dalam penyesalan. Hal itu membuat Yami semakin terpukul dan depresi, hingga tanpa sengaja dia melukai tangannya dan tewas. Keesokan paginya Tada mendatangi TKP dan dia sangat yakin kalau Yami tidak melakukan bunuh diri karena yang dilukai adalah pegangan tangan yang sebelah kanan. Tapi Katsumura mengatakan mungkin saja Yami memang mengakhiri hidupnya karena kenangan buruk. Setelah itu Katsumura mendatangi Usobuki untuk mengucapkan terima kasih karena telah membunuh Yami. Ternyata Katsumura lah yang telah menyuruh Usobuki sebagai balas dendam atas kematian putranya. Sebagai balas budi, dia berjanji akan menghilangkan berkas bukti terkait kasus Usobuki yang ada di kantor polisi. Akan tetapi saat Katsumura membalikkan badan, ternyata dia masih berada di kantor polisi. Rupanya Usobuki telah mensugesti Katsumura, hingga secara tidak langsung Katsumura mengaku sebagai dalang kematian Yami. Menyadari hal itu, Katsumura pun berusaha melarikan diri. Namun dia seperti melihat bayangan roh Yami yang menariknya dari bawah tangga. Hingga akhirnya Katsumura tewas terjatuh. Scene film berpindah di tempat lain. Terlihat seorang wanita bernama Kimura mendatangi Usobuki dan menceritakan semua masalahnya. Di mana Kimura memiliki seorang kakak bernama Risa. Tapi mereka berpisah dari kecil karena perceraian orang tuanya. Risa tinggal bersama ibunya, sedangkan Kimura ikut dengan sang ayah yang seorang pengangguran. Sehingga Kimura terpaksa bekerja sebagai wanita penghibur untuk mendapatkan uang.
Sedangkan Risa akan menikah dengan seorang pria kaya yang seorang dokter. リサのジュエリー Sementara Kimura merasa kalau dia sudah tidak dipedulikan oleh sang kakak. Kenyataan itulah yang membuat Kimura sangat membenci Risa. Rasa kebencian yang membuat Usobuki semakin bersemangat menjalankan misinya. Lalu dia mengikuti Risa yang baru keluar dari tokonya. Risa disugesti kalau telapak tangannya berlumur oli. Risa lantas lari ketakutan menuju ke dalam mobilnya, dan rem mobilnya blong, sehingga mengalami kecelakaan. Di malam harinya saat di perjalanan pulang, Tada menghentikan mobilnya karena merasa mual. Lalu tiba-tiba Usobuki datang berniat menikamnya. Akan tetapi pisau yang dia gunakan berubah menjadi pisau mainan. Ternyata dugaan Usobuki benar, kalau Tada satu-satunya orang yang tidak bisa dia sugesti. Usobuki sudah menyadari hal itu ketika di ruang interogasi. 何なの Karena Tada tidak mempan disugesti, itu berarti hanya dia yang bisa membunuh Usobuki. Lalu Usobuki menantang Tada untuk menghentikannya. なんて言われようと Sebelum pergi, dia memberikan alamat tempat tinggalnya kepada sang detektif. Ternyata Risa selamat dari kecelakaan itu, dan sekarang dirawat di rumah sakit. Risa menjelaskan kepada Tada terkait Usobuki yang mendatanginya dan memberikan sugesti, hingga menyebabkan dia kecelakaan. Kemudian Usobuki mendatangi ruangan Risa dan mensugesti makanannya menjadi beracun. Untung saja Risa tidak sempat memakannya, karena Tada keburu datang. Mendengar hal itu, Tada pun bergegas mencarinya sampai ketemu. Di sini Usobuki menjelaskan, dia sengaja tidak membunuh Risa untuk menguji apakah Tada bisa menghentikannya. Usobuki juga mempengaruhi pikiran Risa, hingga dia merasa kalau pacarnya yang seorang dokter memiliki hubungan khusus dengan seorang perawat. Risa yang terbakar api cemburu lantas membunuh sang pacar. Sedangkan Kimura sangat bahagia mendengar kabar dari Usobuki kalau sang kakak telah merusak kebahagiaannya sendiri. Sementara di sebuah restoran, Momose mencoba menghentikan seorang pria yang melakukan KDRT kepada istrinya. Pada saat yang bersamaan, seseorang meletakkan kantong berisi bom di dalam restoran itu. Sedangkan Kimura mengambil barang yang dititipkan oleh Usobuki. Ternyata itu adalah surat yang dikirimkan Risa kepada Kimura, yang berisi permintaan maaf dari sang kakak. Ternyata alasan Risa menghindari Kimura bukan karena tidak peduli, tapi karena dia masih merasa canggung, sebab sudah lama tidak bertemu. Di surat itu Risa mengajak Kimura bertemu, dan memulai lagi hubungan persaudaraan mereka. Menyadari akan hal itu, Kimura merasa sangat menyesal, karena dengan tega ingin membunuh kakaknya sendiri. Lalu dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Sedangkan Tada menjenguk Momose yang terbaring koma di rumah sakit akibat ledakan bom tersebut. Keesokan harinya Tada menjenguk Risa yang dipenjara karena membunuh pacarnya sendiri. Tada menyampaikan kabar kematian Kimura serta menyerahkan surat permintaan maaf yang ditulis Kimura sebelum dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Risa sangat terpukul sampai harus dilarikan ke rumah sakit karena kejiwaannya yang terganggu. Sedangkan Tada mulai menyalahkan dirinya karena masih gagal menghentikan Usobuki. Tada mengatakan kepada rekannya kalau hanya dia yang bisa membunuh Usobuki. Tada juga sudah mengantongi alamat kediamannya. Rupanya Risa menguping pembicaraan mereka berdua. Lalu dia menyandera rekan Tada dan mengancamnya dengan pecahan kaca botol. Risa memaksa Tada membawanya ke markas Usobuki. Tetapi sebelum pergi, Tada sempat mengirim kode pertolongan dan men-share lokasi kepada tim kepolisian. Pada akhirnya mereka bertiga sampai ke tempat Usobuki. Di sana Risa memaksa Tada menghabisi Usobuki. Risa bahkan melukai leher rekan Tada sebagai bukti kalau dia serius dengan ancamannya. Namun di sini Tada masih belum punya keberanian melakukannya. Risa lalu memutuskan bunuh diri dengan pisau. Sebelum tewas, dia sempat menyerahkan pisau itu ke tangan Usobuki
agar polisi menjadikan Usobuki sebagai pelaku pembunuhannya. Tak lama kemudian rekannya itu pun tewas karena kehabisan darah. Tak lama pasukan polisi pun tiba dan menangkap Usobuki. Di ruang interogasi, Usobuki mencoba mengacaukan pikiran Tada dengan berkata kalau Tadalah penyebab kematian Risa dan rekannya, karena Tada yang melepaskan borgol Risa saat di rumah sakit. Usobuki berhasil membuat Tada merasa bersalah dan terpojok. Lalu dia membuat kesaksian di depan polisi kalau Usobuki tidak bersalah karena Risa melakukan bunuh diri sebelum dia membunuh rekannya. Hingga pada akhirnya Usobuki pun dilepaskan. Keesokan harinya Tada membesuk Momose yang masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Tak lama berselang, teman Tada yang bernama Takeru datang membawakan makanan dan minuman teh untuknya, di mana teh itu telah dicampur obat tidur. Setelah meminumnya, Tada pun tak sadarkan diri. Kemudian Takeru meletakkan sebuah kantong ke dalam ruangan Momose. Lalu dia membawa Tada ke sebuah bangunan kosong. Di sini baru terungkap kalau Takeru lah pelaku pengeboman di restoran waktu itu. Di sini Takeru memegang 2 kendali bom jarak jauh. Satu diletakkan ke dalam ruangan Momose di rumah sakit, dan satunya lagi diletakkan di sebuah area taman kanak-kanak. Lalu Takeru menyuruh Tada memilih salah satu di antara 2 bom yang akan dia ledakan. Tentu saja itu adalah pilihan yang sulit bagi Tada. Tada sangat kecewa dengan Takeru, teman masa kecilnya itu. Dia heran kenapa Takeru bisa berubah menjadi sejahat ini. Lalu Usobuki pun muncul. Ternyata Takeru lah yang menyuruh Usobuki membunuh Kijima di awal film tadi, karena dia tidak bisa melunasi uang pinjamannya kepada Kijima. Sebagai balas budi, Usobuki lantas memaksa Takeru melakukan pengeboman. Tujuan utama Usobuki untuk memberi pelajaran kepada Tada yang tidak bisa dia kendalikan. Akan tetapi Takeru sudah tidak ingin lagi berurusan dengan Usobuki dan dia berusaha membunuhnya. Ternyata Usobuki juga mendapat perintah untuk membunuh Takeru. Perintah itu datang dari senior Takeru di restoran tempat dia bekerja. Tada buru-buru mengambil pisau dan menusuk Usobuki. Setelah itu dia memborgol Takeru di tiang pipa, lalu menghancurkan kedua remote kendali bom itu. Kemudian Tada bergegas kembali ke rumah sakit, sedangkan Takeru berhasil melepaskan borgolnya dan keluar dari gedung itu. Tak lama kemudian Usobuki juga bangkit dalam keadaan terluka untuk menyelesaikan misinya membunuh Takeru. Kemudian Takeru menghubungkan kode kendali menggunakan telepon rumah sakit untuk mengaktifkan bom itu. Untung saja Tada sudah memindahkan bom tersebut ke atap rumah sakit, sehingga tidak ada korban jiwa dalam ledakan itu. Dan setelah Takeru menekan tombol kendali bom yang kedua, Usobuki pun muncul lalu mensugestinya, membuat Takeru merasa kalau bom itu ada dan meledak di sampingnya. Alhasil Takeru pun tewas. Di akhir film terlihat Usobuki bertemu dengan Tada. Usobuki akan memberi waktu kepada Tada agar dia benar-benar siap untuk membunuhnya, tentunya dengan cara yang lebih serius. Tada menjawab tantangan Usobuki dan berjanji suatu saat dia pasti bisa membunuhnya. Mendengar itu Usobuki pun tersenyum. Baru kali ini dia merasa tertantang. Usobuki tetap melanjutkan profesinya sebagai pembunuh misterius. Fakta menariknya adalah semua klien yang memakai jasa Usobuki pada akhirnya juga ikut terbunuh oleh kebencian mereka sendiri. Dan film pun selesai.